Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, selamat siang Bu Ferry. Siang juga. Terima kasih untuk hari ini kita berjumpa kembali nih dalam Suara Orbit. Hari ini saya bersama salah satu narasumber hebat guru IPA di SMP Negeri 1 Mrebet nih Bu. Beliau bernama Ibu Ferry Retnoningrum SPD MPD. Beliau adalah guru yang sudah mengajar cukup lama, Ibu. Sudah berapa tahun Bu Ferry mengajar di sana? 20 tahun. Sudah 20 iya, kalau tahun. Di sana masih 5 tahunan. Sudah 5 tahun ya di SMP Negeri 1 Mrebet. Jadi beliau pengalamannya sudah luar biasa, banyak sekali nih Bapak Ibu. Beliau sudah mengajar lebih dari 10 tahun, artinya sudah mengalami berbagai masa. Masa dari berbagai kurikulum dan lintasnya. Sekarang yang sedang itu mengenai literasi dan numerasi, Bu Ferry. Mungkin kita bisa sedikit ngobrol-ngobrol mengenai literasi dan numerasi khususnya di pembelajaran IPA. Mungkin dari Bu Ferry coba untuk sedikit memberikan gambaran kepada kami mengenai literasi dan numerasi khususnya untuk yang IPA. Oke. Di pembelajaran IPA, kemampuan literasi numerasi sebenarnya bukan kemampuan yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba bisa dipelajari, tapi harus memang dipelajari, istilahnya dilatih kepada siswa sehingga peserta didik bisa lebih memahami, lebih paham tentang literasi dan numerasi. Jadi tidak hanya sekedar tahap literasi awal, tetapi juga sudah ke tingkat lanjut atau tingkat yang lebih tinggi. Karena ketika saya melihat di murid-murid saya bahwa mereka ketika disuruh membaca saja, membaca teks saja, kemudian saya tanyakan dengan bahasa yang berbeda, mereka belum bisa menangkap apa yang ada di teks tersebut. Jadi kemampuan literasi ini memang sesuatu yang harus dilatih betul-betul sehingga siswa terbiasa untuk memahami bacaan, kemudian juga numerasinya juga dilatih dan lain sebagainya. Saya sependapat dengan Ibu Ferry, jadi literasi dan numerasi ini merupakan proses Bu, yang harus kita pupuk terutama untuk siswa. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai literasi numerasi, mungkin dari Bu Ferry, konsep dasarnya dari literasi itu apa sih yang membedakan antara literasi numerasi dengan mungkin yang model pembelajaran yang terdahulu, itu seperti apa? Di sini sebenarnya setiap pembelajaran yang kita sudah lalui sebenarnya di dalamnya terkandung literasi dan numerasi, meskipun mungkin tidak secara tersurat ya. Tersirat mereka sudah melakukan itu, cuma penekanannya mungkin di sini ketika pembelajaran literasi dan numerasi di sini sekarang itu sedang tren, lebih ditekankan, kemudian betul-betul prosesnya itu dilalui sehingga anak itu bisa menjadi seorang yang literat dan numerat. Itu sih. Ini lebih lanjut ya Bu, untuk penerapannya di kelas, mungkin bisa sedikit ceritakan dari Bu Ferry yang sudah diterapkan di sekolah Bu Ferry untuk program-program. Mungkin yang pertama dulu Bu, kita mulai dari yang literasi dulu, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang lain, siapa tahu nanti bisa ada hal-hal baru yang bisa kami terapkan. Di sekolah kami untuk program literasi pada pembelajaran tentunya include integrasi dengan pembelajaran kemudian menciptakan lingkungan yang kaya literasi. Jadi sekolah sebagai lingkungan yang kaya literasi sehingga anak ketika di sekolah itu mereka juga terbiasa untuk melakukan literasi. Baik literasi maupun numerasi ya. Ketika literasi berarti mungkin disediakan pojok-pojok baca, kemudian juga seperti ketika kalau di IPA misalnya penamaan tata nama ilmiah pada tanaman, kemudian juga mungkin bisa ketika mereka membawa gadget ada scan QR-nya, bisa di scan QR dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk numerasinya kami di sekolah itu menyediakan pojok numerasi. Jadi kayak misalnya cara pengukuran tinggi badan, kemudian juga untuk cara penghitungan sudut pada
pintu itu kan itu juga salah satu untuk literasi numerasinya seperti itu. Terima Itu kasih mungkin Bu Ferry. Nggih. Itu juga kebetulan sudah diterapkan juga Bu di sekolah sekolah kami, jenengan nggih, nggih. di sekolah pinggiran juga seperti itu. Mungkin apa ya, kita bisa sedikit mengulas keunggulannya apa sih Bu? Perbedaannya ketika pembelajaran kita yang sekarang itu kan sedang in-innya Ibu ya, mengenai literasi, numerasi dikaitkan dengan pembelajaran digital. Nah, mungkin yang tadi sudah disampaikan Bu Ferry itu ada yang scan QR gitu ya. Nah, itu nanti dihubungkan kemana? Apa itu melibatkan hanya mapel-mapel tertentu atau semua mapel bisa mengaplikasikan seperti itu Bu? Yang diterapkan di sekolah Ibu bagaimana Bu? Yang untuk sementara di sekolah kami ya masih terbatas pada IPA ya. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi di mapel-mapel yang lain, misalnya untuk bahasa Inggris ataupun untuk IPS dan lain sebagainya. Insya Allah untuk literasi ini cakupannya luas karena di setiap mapel bisa diintegrasikan tentang literasi dan numerasi ini. Saya setuju sekali Bu. Kemarin juga ketika mendapatkan arahan dari pengawas sekolah mengenai literasi dan numerasi, dan ini tidak hanya tanggung jawab dari guru mapel eksak saja ternyata. Betul. Jadi literasi numerasi itu sebisa mungkin kita terapkan di semua mata pelajaran. Hanya ketika penerapannya di sekolahan itu kita perlu adanya komunikasi yang baik Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu proses komunikasinya di sekolah dengan gurunya yang banyak supaya bisa ada kerjasama yang baik, terutama di program ini seperti apa itu Bu? Ya, sebenarnya penyamaan visi misi dulu ya Pak ya. Jadi ketika ada sebuah ide gagasan, ketika kita sampaikan harus satu visi misi dulu semuanya, sehingga ada ketika biasanya pada rapat koordinasi ataupun ketika awal pembelajaran ketika tahun ajaran kita ada rapat, kemudian ketika program-program yang baru disampaikan ada tanggapan ataupun usulan, sehingga ketika mulai dijalankan sudah satu visi misi, semua warga sekolah sudah mengetahui, sehingga kedepannya lebih meminimalisir untuk tingkat kesulitan ataupun perbedaan yang ada. Ya, sepakat sekali Bu. Jadi di semua sekolahan saya yakin itu perlu adanya komunikasi yang baik Ibu. Nah, sekarang kita sedikit mengulas ini mengenai literasi numerasi. Coba ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, mungkin di sekolah Ibu sudah ada program yang mungkin mengarahkan bagaimana peran serta orang tua dalam paling tidak di rumah itu mengawasi, atau mungkin ada kegiatan di rumah yang mengarah kepada mendukung ke numerasi literasi. Mungkin jadi ceritakan Bu. Di sekolah kami biasanya kemarin baru mengundang dari wali murid untuk setiap kelas untuk kelas 7 ini. Ini sebenarnya kemarin satu rombel kelas 7A dulu, sehingga harapannya terfokus. Jadi wali kelas itu jadi seperti parenting. Betul, seperti parenting. Kemudian ditekankan juga di situ pembelajaran yang kita sekarang kembangkan adalah berbasis literasi dan numerasi, dan di rumah juga orang tua diharapkan bisa mendukung program tersebut. Ya, terima kasih Bu. Itu saya belajar dari pengalaman itu ketika melihat di suatu daerah yang dulu kan kita ada nilai UN ujian nasional, nilainya tinggi, itu ternyata peran atau daya dukung orang tua itu sangat penting. Saya melihat di sana ada suatu daerah yang ada jam belajarnya tertulis, itu ternyata juga mempengaruhi terhadap lebih mendukung ke apalagi sekarang yang diterapkan di yang digaung-gaungkan khususnya di Purbalingga ini mengenai literasi dan numerasi. Mungkin di pembelajarannya Bu, khususnya di IPA. Kalau IPA kan kita dekat sekali Bu dengan pembelajaran. Kalau dulu mungkin di fisika, fisika itu numerasi, literasi mungkin bisa di biologi atau mungkin kimia. Kalau Ibu ceritakan Bu sedikit mengenai literasi dan numerasi di bidang IPA-nya itu seperti apa? Literasi sains ya. Literasi sainsnya seperti apa? Sebenarnya hal yang menarik untuk literasi sains. Jadi pada pembelajaran saya pertama kalau di
mungkin tergantung karakteristik siswa ya. Iya. Jadi ketika siswanya sudah tingkat literasinya tinggi, boleh lebih dikembangkan. Kalau di tempat saya masih literasi dasar. Jadi ketika anak belajar, maka setelah mereka persepsi dan lain sebagainya, saya masih harus meminta mereka untuk membuka buku, kemudian dibaca, dipahami betul-betul. Saya berikan pertanyaan dan lain sebagainya, sehingga saya tahu kemampuan mereka untuk memahami literasi bacaan itu seperti apa. Apalagi bacaan dalam buku IPA itu tidak seperti bacaan dalam buku bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kosakata yang harus mereka pahami dulu, kemudian ada beberapa mungkin yang harus kita jelaskan sebagai seorang guru gitu. Itu yang mungkin di pembelajaran yang di saya nggih. Kalau mungkin di tempat lain yang sudah literasinya bagus, ya bisa beranjak ke proses pembelajaran yang lebih tinggi. Ya, terima kasih Bu Ferry. Jadi intinya di numerasi literasi di IPA sudah dijalankan Ibu di sekolah Ibu. Kalau dilihat secara dari kita lah sebagai orang awam mungkin Ibu, kita melihat anak itu literasinya atau numerasinya baik itu menurut Ibu yang seperti apa gitu? Apakah kalau orang umum kan tidak melihat akademiknya, mungkin ketika di penerapannya di masyarakat atau mungkin ketika di luar itu seperti apa? Mungkin kalau bisa sedikit dijelaskan itu Bu. Ya, kalau misalnya hanya melihat secara luarnya sih sulit ya Pak. Jadi mungkin dalam artian ketika mereka berbicara, kemudian dari mereka menanggapi situasi yang ada, ketika misalnya di tempat yang baru, kemudian mereka bisa langsung beradaptasi, bisa melihat atau membaca misalnya ketika anak-anak study tour misalnya, mereka bisa langsung tanggap, oh di sana letak kamar mandi, di sana tempat makan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu kemampuan literasi mereka yang yang sudah mereka kembangkan gitu. Ya setuju sekali Bu ya mengenai literasi. Selanjutnya kita sebagai guru nih Bu, dari sebagai guru IPA terutama untuk evaluasinya. Untuk evaluasi yang berkaitan dengan literasi dan numerasi di bidang IPA yang mungkin sudah diterapkan dari Bu Ferry itu yang modelnya seperti apa gitu. Kalau dulu kan kita mengenal untuk soal evaluasinya yang pertama ada pilihan ganda ya Bu ya, ada pilihan ganda, yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Terus ada isian pendek, terus ada menjodohkan. Nah, sekarang dengan trennya literasi numerasi di Purbalingga ini, kira-kira menurut Bu Ferry mana yang paling yang paling menggambarkan relevan yang kita terapkan khususnya di masyarakat kita Purbalingga? Kalau untuk ini untuk siswa atau untuk siswanya? Untuk siswa, kalau disamakan digeneralisir tentunya tidak bisa. Jadi mungkin ada soal yang tingkatannya mudah, sulit, kemudian sedang. Jadi ketika soal yang mudah ya masih berkutat ke pilihan ganda. Ketika udah masuk ke soal yang sedang bisa ke pilihan ganda kompleks ataupun menjodohkan. Kemudian untuk soal dengan kategori sulit mungkin bisa dengan benar salah atau alasan sebab akibat itu juga untuk soal-soal saya setuju yang juga itu Bu mengenai soal sebab akibat atau benar dan salah ya Bu. Karena ke depan kan kita tidak tahu anak itu menghadapi atau di era yang seperti apa. Menurut saya sendiri cenderungnya itu ke soal-soal yang benar dan salah. Jadi kita mengajarkan anak bagaimana mengambil keputusan yang tepat ketika dengan permasalahan yang mungkin sedang mereka hadapi. Jadi kalau kita melatih anak dengan berbagai soal yang itu malah menurut saya kebermaknaannya kurang. Tapi ketika kita latih anak terutama di literasi dan numerasi ini mengenai soal benar salah, itu kita melatih bagaimana mereka mengambil keputusan di masa depan. Yang kita tidak tahu di masa depan itu seperti apa. Bahkan sekarang yang mungkin di zaman saya itu tidak terpikirkan ada AI, sekarang sudah ada AI. Mungkin ke depan 5 tahun atau mungkin 2 tahun ke depan sudah berubah lagi juga. Kita tidak tahu. Jadi tugas kita sebagai guru itu mempersiapkan Bu, mempersiapkan dengan benar bagaimana anak-anak bisa beradaptasi ya Bu ya, bersaing dengan mungkin negara-negara lain yang secara teknologinya sudah lebih maju dan
dari negara kita gitu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu, mungkin bisa di sebagai kesimpulan lah, mungkin untuk menyemangati. Pertama mungkin untuk gurunya, supaya gurunya itu semangat untuk menerapkan literasi numerasi itu, tips dan triknya bagaimana. Nah, terus ke siswa bagaimana supaya siswa saya itu kalau literasi yang bacanya panjang itu juga sudah males duluan, gurunya juga mungkin sama ya. Jadi kemarin saya mendapatkan materi ya, ternyata itu sentilan juga untuk saya ketika kita mungkin sebagai gurunya aja mau untuk membacanya itu malas apalagi dengan siswanya gitu. Mungkin dari Bu Ferry ada tips triknya mungkin supaya kami menjadi semangat gitu, lebih semangat. Dasar dari kemampuan literasi itu membaca. Membaca. Jadi ketika orang sudah suka membaca, maka kita tanamkan kepada anak bahwa membaca itu bukan sesuatu yang membosankan. Membaca itu sesuatu yang menyenangkan, karena dari membaca itu kita bisa berliterasi. Jadi ketika sudah mereka asik dalam berliterasi, mereka akan dengan sendirinya mengeksplor kemampuan mereka, kemudian bisa meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Jadi pertama memang harus dilatih, jadi di tahap-tahapnya dilalui, dilatih, kemudian ketika sudah itu terlalui, mereka bisa melakukannya sendiri, bisa mandiri, itu yang lebih bagus. Mungkin untuk Bapak Ibu gurunya bagaimana Bu? Kira-kira? Untuk Bapak Ibu guru, ya jangan lelah untuk belajar gitu ya, betul, update hal-hal karena baru. Kadang-kadang gitu ketika kita dengan siswanya belum mengalami perkembangan yang berarti, kita kadang-kadang down, kemudian berasa kita kemarin-kemarin yang kita lalui sudah tidak berarti, tapi jangan patah semangat karena belum tentu sesuatu yang tidak ada hasilnya itu kedepannya itu mungkin hasil itu tidak instan ya, tidak didapatkan secara instan, tapi bertahap, kemudian di kemudian hari ataupun ketika mereka sudah lulus dari SMP gitu. Jadi yang menikmati bukan kita yang saat di SMP, tapi dia ketika di SMA, gurunya di SMA gitu ya. Ketika dewasa menghadapi situasi yang mungkin hampir sama gitu ya. Oh, dulu pernah seperti ini, terus cara mengambil keputusan seperti apa gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ferry, alhamdulillah sudah panjang lebar ini Bu membahas mengenai literasi dan numerasi khususnya di IPA nih Bu. Terima kasih sekali Bu Ferry atas motivasinya dan semangatnya. Semoga saya sebagai guru yang masih muda ini Tadi saya sudah tua. Termotivasi dan semangat gitu ya. Harus semangat untuk selalu belajar gitu ya Bu. Untuk anak-anak ya kami berpesan ya, ketika kalian belajar jangan hanya berpikir belajar untuk sekarang saja, dipikirkan juga untuk masa depan kalian seperti apa. Belum tentu yang sekarang diajari itu akan langsung belajar dipakai itu sekarang proses, gitu ya. Dan memerlukan proses yang panjang ya Bu ya, terutama mungkin mengenai sikap dan karakter anak ya Bu ya. Nanti untuk ini sudah waktunya mepet Bu, nanti untuk kedepannya mungkin kita bisa membahas ini mengenai sikap dan karakter anak nih, terutama di Purbalingga, supaya mereka itu ada toleransi dengan teman-temannya nih, karena di Purbalingga ini sedang in-innya tentang bullying dan sebagainya, itu luar biasa menjadi permasalahan kita bersama Bapak Ibu. Mental health nih. Iya. Dari saya mungkin itu, mungkin dari Bu Ferry ada yang mau disampaikan lagi Bu? Pembelajaran adalah sebuah proses nih. Belajar itu sebuah proses, sehingga ketika prosesnya itu dilalui dengan baik, maka hasilnya tentu akan bisa terasa nikmatnya ya. Ketika kayak seperti kita menanam sesuatu kemudian buahnya bisa kita nikmati, itu rasanya sangat luar biasa. Ya, beri tepuk tangan Bu Ferry ya, luar biasa sekali ini. Terima kasih Bu Ferry, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Matur nuwun. Ya, nanti ada sesi khusus nanti dengan Bapak KMP. Saya cukup dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.